kabar rekan-rekan? Saya Fajri. Di kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu topik menarik dari wealth management, yaitu ilmu tentang mengolah seni mengatur dari keuangan atau kekayaan. Oke, kita sebut dengan 4 pilar keuangan. Baik teman-teman, yang core di tengah itu adalah keuangan kita, aset kita, income kita, yang kita kejar dari pagi sampai sore ya, bukan sampai malam ya. 30 hari kita nunggu gajian atau yang mungkin usaha mengejar profit gitu. Ini kita kumpulkan dalam bentuk uang. Oke. Yang pertama adalah jika kita bicara dengan 4 pilar, tentu uang kita, aset kita, income kita itu kita kumpulkan. Ini kita sebut dengan akumulasi gitu ya. Ini bukan hanya dikumpulkan di bawah bantal, teman-teman ya. Karena ada resiko lebih tinggi resikonya gitu kan. Jadi makanya kita butuh produk-produk keuangan. Contohnya apa? Contohnya kalau untuk akumulasi ini simpelnya adalah tabungan, deposito, bahkan celengan pun bisa disebut dengan kita mengumpulkan gitu ya. Nah, di produk-produk yang akumulasi aset ini biasanya misalnya kita punya uang 100 juta, tentu kita ingin uang kita bertumbuh atau berkembang gitu ya. Nah, ini akan lebih lama kan? Karena ini butuh contoh misalnya merubah uang 100 juta di tabungan menjadi 200 juta itu butuh 10 tahun dengan rate 7% per tahun. Itu pun dengan bunga deposito. Gimana kalau kita taruh hanya di tabungan biasa, bunganya kurang lebih 1% akan lama sekali untuk kembangnya. Nah, makanya itu di produk-produk keuangan ada namanya akselerasi aset atau akselerasi income gitu ya. Di produk-produk akselerasi ini lebih cepat kita mengharapkan tumbuh menjadi growth gitu ya. Contohnya apa? Obligasi, saham gitu ya. Kalau teman-teman pernah ditawari unit link gitu ya, atau ikut unit link, coba ikut yang single premi. Nah, ini misalnya uang kita 100 juta ingin menjadi 200 juta, itu butuh waktunya lebih cepat. Mungkin rata-rata 5 sampai 6 tahun, rate asumsi 12% setahun gitu ya. Nah, yang ketiga adalah pilar keuangan juga penting adalah distribusi aset. Pada range usia 40, 45, 50 ya, dimana kita sudah dalam posisi cukup stabil dalam pekerjaan atau dalam bisnis gitu, kita sudah mulai memikirkan pajak, adanya warisan untuk ke depan gitu ya, untuk misalnya keluarga. Oke. Dan yang paling penting, tapi ini juga cukup dilupakan gitu, kadang-kadang dilupakan oleh kita semua adalah proteksi aset atau income. Karena apa? Karena kalau misalnya kita punya akumulasi aset, akselerasi aset gitu ya, bahkan kita istilahnya sudah menyiapkan distribusi aset tapi tidak memproteksi aset kita, maka semuanya akan menjadi sia-sia. Karena di sini ada faktor resiko gitu kan. Apalagi di tengah Covid seperti ini, orang mulai sadar pentingnya berasuransi gitu kan. Nah, produknya apa aja? Asuransi jiwa, asuransi umum itu juga proteksi aset dan income ya. Asuransi kesehatan dan penyakit kritis. Karena apa? Teman-teman, kadang-kadang kita lupa. Justru diri kita adalah aset terbaik yang harus dilindungi, karena aset diri kita adalah aset juga bagi keluarga tercinta di rumah. Baik, rekan-rekan, itu saja yang kita bisa sharing 4 pilar keuangan dari ilmu wealth management. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan semua.